Untuk cara menganalisa hubungan antara kedua luas lahan dengan produksi bisa dilakukan dengan analisis regresi. Ini sebagai data dasar yang akan kita gunakan, yaitu variabel X-nya adalah luas dan variabel Y-nya adalah produksi. Pertanyaannya adalah apakah ada hubungan fungsional antara luas, dalam hal ini adalah luas lahan, dengan produksi atau hasil. Untuk melakukan analisisnya, coba kita pelajari bersama. Pada analisis regresi, ada beberapa syarat uji analisis yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah jumlah sampel harus berpasangan, yang kedua adalah nilai residual regresi harus normal, yang ketiga terdapat hubungan linear antara variabel X dan variabel Y, yang keempat adalah tidak terjadi heterogenesitas. Untuk penjelasan syarat analisis regresi dapat dilihat pada video syarat uji regresi. Sebelum kita lakukan analisis regresi, kita pastikan dulu untuk karakteristik dari variabel X dan variabel Y ini telah terisi dengan benar. Coba kita lihat variabel view-nya. Yang pertama adalah luas, dalam hal ini adalah luas lahan. Di label ini tertulis luas lahan. Ini datanya harus bertipe numerik, begitu juga dengan produksi, datanya harus bertipe numerik. Kemudian label tuliskan saja di sini adalah luas atau luas lahan, kemudian di sini produksi, maka di sini dituliskan produksi. Selanjutnya yang diperhatikan adalah bagian measure, di sini harus dalam bentuk skala. Dua-duanya berbentuk skala, dan klik analyze, kemudian pilih regresi, dan selanjutnya linear. Pada menu box dialog linear regresi ini, luas lahan sebagai variabel X kita pindah ke box independen, kemudian produksi sebagai variabel Y nya kita pindah ke dependent. Jika ini sudah terisi kedua-duanya, pastikan metode inputnya adalah enter, kemudian pilih statistik pada icon pilihan, lanjutkan dengan menconteng R-square change descriptive, dan terakhir continue. Plot, klikkan plot ini untuk membuat gambar. SD residual kita plotting di Y, kemudian Z predictor kita pilih di X, pilih histogram dan normal probability plot, continue, dan terakhir adalah OK. Kita tunggu beberapa saat untuk loading output SPSS-nya. Nah, ini adalah hasil output SPSS-nya. Yang pertama outputnya adalah deskriptif, kemudian bagian kedua adalah model summary, kemudian bagian yang ketiga adalah ANOVA. Bagian ANOVA ini hanya digunakan untuk yang analisis dua variabel atau variabel ganda atau regresi berganda. Kemudian koefisien, kemudian bagian residual, kemudian grafik-grafik atau gambar-gambar. Ini nanti bisa kita lihat satu persatu seperti ini. Grafik histogram, kemudian grafik normalitas, scatter plot produksi, dan hubungan residu dengan scatter plot produksi. Nah, ini digunakan untuk melihat heterogenesitasnya jika dilakukan uji analisis heterogenesitas. Baik, ini output dari SPSS-nya. Kita lanjutkan untuk membaca hasil output SPSS. Selanjutnya coba kita bahas satu persatu dari output SPSS ini. Yang pertama adalah untuk melihat persamaan regresi yang terbentuk. Yang kita perlukan adalah tabel koefisien regresi ini. Tabel koefisien regresi ini untuk mudahnya kita pindahkan ke lembar kerja Word. Caranya kita klik kanan dan di copy. Kita pindahkan dulu sementara ke tabel Word yang membahas tentang persamaan regresi. Hasilnya seperti ini, hasil dari cut and paste pada lembar Word. Untuk membuat persamaan regresi linear sederhana dari rumus yang ada atau rumus umumnya Y sama dengan A plus BX ini, ada nilai konstanta yang harus kita
ambil. Ada nilai konstanta yang harus kita ketahui, yaitu konstanta A dan nilai koefisien regresi. Dari dua ini kita dapatkan dari tabel koefisien ini. Nilai tabel koefisien ini didapatkan untuk nilai konstanta adalah diambil dari nilai unstandardized coefficient konstanta, yaitu 319,587. Coba kita tuliskan pada bagian ini. Untuk nilai koefisien regresi diambil dari unstandardized coefficient luas lahan yang nilainya adalah 0,306. Ini kita pindahkan pada bagian rumus regresi ini adalah 0,360. Karena sifatnya di sini adalah positif, nilai dari koefisien regresi luas lahannya bernilai positif, maka tandanya menjadi plus. Kemudian kita tambahkan variabel X. Nah, ini sudah terbentuk persamaan regresi dari hubungan luas lahan dengan produksi, yaitu Y sama dengan 319,587 plus 0,360 X. Selanjutnya, untuk memaknai nilai koefisien regresi atau yang dilambangkan dengan A, dalam kasus ini nilai konstanta regresi adalah 319,5897. Jika tidak ada variabel X atau luas lahan, maka produksi sebesar 319,587. Nah, itu menjadi fungsi dari nilai konstanta. Kemudian pada nilai koefisien regresi yang berlambang B memiliki nilai koefisien regresi dari luas lahan adalah 0,360, atau jika kita tuliskan untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Dengan nilai koefisien regresi yang didapat dari analisis regresi ini adalah untuk luas lahan nilainya 0,360. Maka dapat diartikan setiap penambahan luas lahan sebesar 1% akan meningkatkan produksi sebesar 0,360. Selanjutnya dari tabel koefisien ini juga bisa dilihat untuk nilai uji T-nya atau uji hipotesis dari hubungan luas lahan dan produksi. Dari hasil ini didapat hipotesis yang disusun adalah tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh luas lahan dengan produksi untuk hipotesis HO-nya. Kemudian hipotesis HI-nya adalah ada hubungan atau ada pengaruh luas lahan dengan produksi. Di sini didapatkan nilai T hitung adalah 2,694 dengan nilai signifikannya 0,025. Nilai 0,025 ini dibandingkan dengan nilai signifikan probabilitas 0,05. Coba kita tuliskan untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai signifikannya adalah 0,025. Dengan nilai signifikan 0,25 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka hipotesis HI diterima. Ada hubungan antara luas lahan dengan produksi, atau dengan kata lain ada pengaruh luas lahan dengan produksi. Kemudian untuk melihat pengaruh besarnya variabel X terhadap Y dapat dilihat dari model summary-nya ini. Nah, model summary ini kita coba pindah dulu ke lembar kerja Word untuk memudahkan pembahasannya. Untuk melihat pengaruh
Untuk melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y itu dilihat dari nilai R-square-nya. Dari nilai R-square ini didapat 0,447, atau untuk mudahnya coba dituliskan sebagai berikut. Nilai lahan memberikan kontribusi sebesar 0,447 atau sebesar 44,7% terhadap peningkatan produksi. Sedangkan sisanya sebesar sedangkan sisanya sebesar 55,3% disebabkan oleh pengaruh lain. Disebabkan oleh pengaruh lain yang tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Nilai R-square ini juga dapat dijadikan sebagai nilai kelayakan model dari nilai regresi yang sudah terbentuk. Di sini nilai regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 319,587 plus 0,360 X, sehingga dengan persamaan regresi ini dapat dijelaskan sebesar 44,7% produksi dipengaruhi oleh luas lahan. Dengan model regresi yang terbentuk ini, luas lahan mempengaruhi produksi sebesar 44,7%. Selanjutnya untuk bagian ANOVA ini tidak digunakan pada output ANOVA ini digunakan hanya untuk yang regresi berganda, sehingga pada analisis regresi tunggal atau satu variabel ini tidak perlu diperhitungkan atau tidak perlu outputnya dibaca. Pada bagian output ANOVA ini hanya digunakan pada model regresi berganda, sedangkan pada model regresi tunggal cukup melihat dari nilai koefisien regresi pada bagian luas lahan ini saja. Demikian untuk pembahasan analisis regresi sederhana. Silahkan untuk pertanyaan dan diskusi bisa ditulis pada kolom komentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.